Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan berarti perubahan sikap menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan hati dan pikiran yang membawa diri semakin dekat dengan Tuhan dan kepada sesama, yang ditampakkan secara nyata lewat perbuatan. Surga adalah tempat Allah tinggal. Ke sana semua orang beriman yang bertobat, percaya dan setia akan dibawa. Dan jalan menuju kerajaan Allah atau surga ini adalah jalan hidup yang benar, yang baik, yang setia, dan membutuhkan pertobatan terus-menerus. Banyak orang lebih mengandalkan pikiran dan perbuatannya dalam menjalani masa prapaskah atau masa tobat ini. Mereka berpikir bahwa dengan berbuat baik dan berderma, pertobatan sudah terjadi. Akhirnya, mereka merasa tidak perlu lagi pergi mengaku dosa atau merayakan sakramen tobat. Ini adalah satu kekeliruan kecil yang berdampak sangat besar. Derma dan kebaikan yang sudah dilakukannya tidak salah, tetapi ada satu sisi terpenting yang diabaikan dalam perbuatan tersebut, yaitu hati. Ada pepatah yang mengatakan, kepala yang penuh pengetahuan tidak akan lebih hebat daripada hati yang penuh iman. Pikiran dan kebaikan akan membawa kita ke depan pintu surga, tetapi hati yang bersih akan membawa kita memasuki pintu surga. Apakah kita hanya mau sampai ke pintu surga saja? Saudara-saudari yang terkasih, pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun adalah pencobaan iman, keteguhan, dan ketulusan hati. Bayangkan suasana padang gurun, kosong, sepi, panas di siang hari, dan dingin di saat malam. Pencobaan ini bukan uji nyali seperti yang biasa kita lihat di televisi, bahwa orang dibawa dalam kesepian dan kegelapan malam untuk melihat apakah dia berani atau tidak. Padang gurun adalah ujian hati dan iman, gambaran sebuah perjalanan hidup dengan tangan hampa dan tanpa teman. Hanya Bapa yang menjadi andalan dan jaminan. Yesus tidak takut sama sekali. Mestinya kita pun harus bersikap yang sama dalam menjalani masa prapaskah ini. Tidak perlu takut dan cemas menjalani padang gurun pencobaan maupun padang gurun kehidupan. Sebab sama seperti Allah memegang janjinya kepada Nuh untuk tidak memusnahkan yang hidup dengan air bah, demikian juga Ia tidak akan memusnahkan orang berdosa yang bertobat. Tobat membuat hati dan pikiran
semakin harmonis dengan kehendak Allah. Tobat mengalahkan keinginan liar yang sama seperti anak kecil yang suka bermain-main tanpa kenal lelah. Perbuatan baik dan derma kita adalah buah tangan kita yang bertobat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini berarti tobat itu berbuah dan buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, surga adalah tempat di mana orang bisa bersemuka dengan Allah tanpa kenal ruang dan waktu, bersahabat dengan semua ciptaan tanpa kenal asal dan latar belakang. Surga adalah tempat kerukunan tanpa definisi dan penjelasan. Yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan bersama Allah dan semua ciptaan. Dan surga adalah pahala bagi orang yang bertobat. Karena itu, marilah pada masa Prapaskah ini kita membangun tobat, berbagi buah pertolongan lewat kebaikan dan berderma, menerima sesama dengan sukacita dan damai. Pertobatan yang kita lakukan ini adalah pertobatan menuju surga. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah refleksi dari Mother Teresa yang berjudul "Biarkan Tuhan Menilaimu". Terkadang orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi bagaimanapun juga, terimalah mereka apa adanya. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik selalu. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan juga sahabat kenalan yang iri hati dan cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang telah engkau bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang lain dalam satu malam saja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara engkau dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara engkau dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kau lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hatimu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.